Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta,
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Halo teman-teman. Nah, kita akan mulai ya. Yang baik, terima kasih atas segala penyertaan Bapak Presiden di depan kami. Dan Bapak dalam hati Kau membutuhkan kami Tuhan, dalam rangka kami akan bertugas dalam ibadah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemuda jemaat yang memberi kenyataan beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Bapak setelah hambatan yang kami kami percaya Kau musnahkan Bapak, dan kiranya ibadah ini terjadi sesuai dengan kehendak. Perhatikan kami pada saat ini ke langkah Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan daripadamu saja, agar setiap saya dapat memberitakan firman dengan baik dan benar. Kami juga membutuhkan sekalinya Tuhan, pemain musik, bahkan MC, bahkan tugas Tuhan. Kami semuanya ada di sini, penyampaian memberkati terus kehidupan kami. Terima kasih atas segalanya Tuhan, yang benar dan dosa kesalahan kami. Terlalu Tuhan, amin. Guys. Oke. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tuhan, di hari ini, di malam hari ini orang boleh sama-sama berkumpul beribadah, dan kita berdoa puji Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Walaupun orang terpisah jarak dan waktu, tapi terpisah jarak karena ada tidak bersama-sama, dan biasa karena orang di gereja atau di pasal rumah di mana? Ada yang waktu, ada teman pemuda tuh. Oh, Udah mungkin ada di Manado, terpisah waktu juga. Seperti yang ketua di Peropas, ya kan? Shalom Pena. Halo Pena, apa kabar? Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, walaupun orang ada di sini dan teman ada di rumah, mari orang bersama-sama bersyukur untuk hari ini, dan bersama-sama orang memuji Tuhan lewat ibadah pemuda jemaat Beringin di tempat ini, bahkan di rumah teman-teman masing-masing. Dan mari kita menyanyi bersama-sama lagu mengenal. Bukan mataku yang lihat wajahmu, berkatmu bila ku lihat hidupku dekat tanganmu.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih setia Tuhan masih selalu menyatakan dalam kehidupan kami. Demikian juga pula Bapa, di saat ini kami masih boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama melalui live stream di saat ini untuk beribadah. Kemudian jemaat demi Ebenezer Bumi Beringin, kiranya Engkau yang akan menuntun, akan memberkati ibadat kami di malam hari ini, sehingga boleh berjalan dengan begitu baik. Yang menjadi doa kami Bapa, ini permohonan kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya teman-teman, mari kita lebih semangat lagi. Karena cuma di rumah, ada yang santai, ada yang apa, tapi tetap dalam keadaan tetap dalam keadaan beribadah. Nah, teman-teman kita menyanyi bersama aja gitu ya. Ajarku berita terdaki hatiku saat ku berpaling teruskan cintamu. Saat ku menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai sejahtera. Iya dong. Supaya lebih semangat dan kurang mau masuk dalam satu peribadatan saat ini. Nah, terus menyanyi ganti dulu ya. Mengaku kesalahan bahkan dosa kita, dan mari kita menyanyi Kudekat Pedang Sang Yesus. Kayu yang
Jalan hidup yang penuh kegagalan, puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari kita kembali lagi kami di hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Berkat cinta kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami. Ya Bapa di surga, di saat ini kami mau mengaku akan kesalahan bahkan dosa yang sering bahkan selalu kami perbuat. Entah itu kepada teman kami, kepada sahabat kami, kepada orang terdekat kami, kepada orang tua kami, terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami membutuhkan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami tidak sadar bahwa seringkali kami menyakiti hati Tuhan dengan melakukan perbuatan yang tidak benar. Bapa di surga, saat ini dengan ketulusan hati kami mengaku kesalahan bahkan dosa yang sering dan selalu kami perbuat kepadamu. Kiranya Engkau adalah Tuhan Allah yang mau mengampuni, memberkati kami Bapa, sehingga kami mulai layak untuk menghadap hadirat-Mu di saat ini, di malam ini ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan serta perenungan firman Tuhan dan yang akan dibawakan oleh Vikaris Pendeta Pemadalankai MTH. Dan sebelum kita persiapkan diri, kita akan menyanyi Manis Dengan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasuk bagimu selama
Shalom teman-teman, Damai hati. damai di hati. Shalom. Baiklah, saat ini kita akan membaca serta akan merenungkan firman, dan firman Tuhan kali ini kita akan renungkan dengan bentuk diskusi bersama. Dan sebelum itu kita akan meminta pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur serta hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, yang selalu nyata kami nikmat dan rasakan dalam kehidupan. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Di malam hari yang indah ini kami boleh diberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Pemuda dan pemudi Jemaat Benih Ebenezer. Walaupun ibadah kali ini dalam bentuk live streaming, tetapi kami percaya ini tidak akan pernah mengurangi akan sukacita kami dalam pemaknaan ibadah. Dan di saat ini Tuhan, kami di tempat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana, agar supaya teman-teman pemuda yang sedang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan juga berkati mereka dengan hikmat dan bijaksana, agar supaya apa yang kami lakukan dalam perenungan ini itu betul-betul memberi makna yang dapat bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman serta kehidupan, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam pertemuan ini telah akan diskusi bersama, dan saya mengambil dua bagian bacaan Alkitab. Yang pertama, kita akan membaca dalam kitab Yunus. Kita akan membaca dalam kitab Yunus sebagai bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini. Dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, tapi kita hanya akan membaca ayat 10 dan ayat 11. Dan pembacaan yang kedua, orang akan membaca sesuai tema dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita baca ayatnya yang ke-20. Pertama kita akan baca dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan
binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dan pembacaan kita yang kedua, kita baca dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita baca ayat 23 dan mari kita membaca sama-sama pembacaan ini kita mulai. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Teman-teman pemuda, itulah pembacaan firman yang akan menjadi perenungan kita di saat ini, dan juga yang akan menjadi diskusi kita di malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam diskusi, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi firman Tuhan. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang akan. Teman-teman pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jadi saat ini kita akan diskusi bersama, akan sharing, kita akan berbagi pengalaman maupun berbagi pendapat tentang kedua pembacaan firman yang kita baca di saat ini, yang ditujukan kepada kita, yang juga termasuk tema yang diangkat oleh pemuda dalam pembacaan kita. Dan ada 3 pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita, ditanyakan kepada kita, dan mungkin ada dari teman-teman yang di rumah, teman-teman yang dari rumah akan ikut live bersama, yang nantinya akan jawab pertanyaan ini. Dan nantinya juga teman-teman di sini juga akan menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kita pahami tentang kesetiaan dan kasih Allah dalam kedua perikop bacaan kita ya saat ini? Jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita pahami tentang kesetiaan dan kasih Allah dalam perikop bacaan kita saat ini? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita percaya bahwa Allah dengan setia mengasihi kita? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita percaya bahwa Allah dengan setia mengasihi kita? Baru pertanyaan yang ketiga. Dan sebagai pemuda dan pemudi Kristen, bagaimanakah kita merefleksikan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita hari-hari? Pertanyaan yang ketiga, sebagai pemuda dan pemudi Kristen, bagaimanakah kita merefleksikan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi itu 3 pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi kita. Nanti akan dijawab oleh teman-teman yang akan ikut live bersama. Yang teman-teman yang dari rumah mungkin sudah ada. Jangan takut, nggak usah malu-malu, kalau salah nggak apa-apa. Di sini orang diskusi bersama, bukan mencari siapa yang jago, siapa yang nyanda, tapi orang belajar bersama. So ada? Siapa yang masuk? Langsung menjawab itu 3 pertanyaan atau satu persatu? Satu persatu. Oke. Christopher Bengko. Oke. Christopher.
teman-teman, saat ini akan menjawab pertanyaan dari Kak Pendeta, yaitu Saudara Christopher Mengko. Dan karena dia bilang dapat deh satu pertanyaan, mungkin Kak Pendeta boleh mau ulang kembali supaya boleh dia jawab. Ya. Jadi ini pertanyaan dapat dengar? Sudah dengar? Kristen dapat dengar? Atau tulis di chat lain? Tunggu terus di like. Jadi pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang kita pahami? Apa yang kita pahami tentang kesetiaan dan kasih Allah? Tentang kesetiaan dan kasih Allah dalam kedua perikop bacaan kita saat ini. Dalam kedua perikop bacaan kita saat ini. Jadi itu, apa yang kita pahami tentang kesetiaan dan kasih Allah dalam kedua perikop bacaan kita saat ini. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kita percaya? Pertanyaan yang kedua, apakah kita percaya bahwa Allah dengan setia mengasihi kita? Itu pertanyaan yang kedua. Apakah kita percaya bahwa Allah dengan setia mengasihi kita? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, sebagai pemuda dan pemudi Kristen, bagaimanakah kita merefleksikan sebagai seorang pemuda dan pemudi Kristen, bagaimana kita merefleksikan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi itu pertanyaan yang ketiga, sebagai pemuda dan pemudi Kristen, bagaimanakah kita merefleksikan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi itu tiga pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kita. Jadi supaya tak terlalu lama, boleh sekitar 5-10 menit kan mau jawab ini pertanyaan. Ya, teman-teman di rumah yang bisa menjawab, yang boleh di like atau chat ke Brother Salim agar bisa dihubungkan ke saya dan Kak Pendeta supaya bisa langsung terang sharing dan kita bisa belajar dan bersama-sama. Tadi kita soal satu Menko, tapi ada jaringnya jadi agak lemot dan ya, halo. Bagaimana kita? Itu kan ada di komen. Itu sementara soal di live loh, titik pertanyaan. Coba deh ulang, Oke, tidak apa-apa, nanti dia ulang di live. Oke. Teman-teman, jadi mungkin ketiga pertanyaan itu akan ditampilkan di komen. Oke, tidak apa-apa, nanti dia ulang di live. Sabar nih. Ayo teman-teman. Nggak gampang. Ini masih menyangkut konteks kehidupan saya itu sebagai orang Kristen, sebagai pemuda pemudi Kristen. Kalau menurut kita sih
gampang MC gimana? Ini pertanyaan Anda menyangkut kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman menjawab tidak gampang Pak. Anda perlu berpikir sama ujian nasional. Ini bukan ujian nasional. Tidak bisa tahu. Teman-teman, kalau misalnya ada yang selain Kristo mungkin ada yang suka menjawab, karena pertanyaan so ada di live di komen di live ya. Jadi selain Kristo yang suka menjawab sekarang, boleh langsung komen di live supaya bisa langsung dihubungkan. Itu sekali lagi teman-teman, nggak usah takut, kita normal loh. Orang di sini belajar bersama, share tentang ibadah ini, supaya juga orang dapat menambah wawasan tentang kehidupan rohani. Ayo teman-teman, boleh sering bersama. Atau ada teman-teman malu karena baru lihat suka Pak Kadin. Ya. Bersyukur juga saya boleh bertatap muka dengan teman-teman pemuda sama dengan teman-teman pemuda demi Ebenezer Bumi Brini. Oke, pada satu Saudara Fibrian Boyo jadi pilihan. Jadi Ian mau DPM saja jadi jawaban mau bilang di komen atau terang di call supaya lebih apa? Iya kok. Shalom Ian. Halo, shalom Ian, bagaimana? Ian so takutnya so boleh menjawab dulu. Ian sebelum menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Ian punya kawan tadi, Ian percaya karena melalui nafas kehidupan yang Ian boleh rasa, tetapi juga melihat peristiwa karya selamat yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah yang membuat Ian percaya bahwa Allah melalui Yesus Kristus atau Tuhan kita sangat mengasihi kita dalam kesetiaan. Terima kasih Ian. Terima kasih ya. Jawabannya ada lagi? Ya teman-teman, sudah Ian tadi sudah jawab. Teman-teman saya kata dia jawaban sama yang sudah bilang ya. Tuhan itu selalu setia dan atau kehidupan. Dan sekarang teman-teman, apakah ada yang ingin lagi pertanyaan?
Kalau sudah tidak ada, mungkin dari TV yang nantinya akan melengkapi. Tiga pertanyaan ini, boleh TV? Kalau yang pertama kan kira apa yang dimaksud Yang barang ya, kesetiaan tentang kesetiaan dan kesetiaan dalam di perikop. Dua perikop. Nah, kalau menurut kita, kalau dari Yunus ini orang so bahas dari minggu sebelumnya. Kasih Tuhan nanda walaupun Tuhan marah, Tuhan murka dan akan ini, tapi dia kasih dan tetap ada dalam itu kota itu. Karena apa? Walaupun dia bilang ini Yunus bahwa dia mau mendatangkan dia murka, tapi apa? Tidak jadi karena di saat itu Niniwe bertobat. Nah, kalau yang di Ibrani, menurut kita ayat 23 ini juga menjelaskan dengan nyata dan bahwa ketika orang berpegang teguh, ketika orang berpengharapkan pada Tuhan, kasih setia Tuhan selalu akan dinyatakan dalam kehidupan. Walaupun ada berbagai macam cobaan, tantangan yang orang hadapi, sampai itu orang mau jadi sampai sakit sekali, jadi sampai menderita sekali. Karena apa? Orang percaya dan orang yakin bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dalam orang. DP kasih setia, DP kesetiaan pada orang itu selalu nyata dalam kehidupan. Kalau pertanyaan yang kedua tentang apa tidak boleh kita. Pertanyaan yang kedua, apa orang percaya kalau Allah dengan setia mengasihi? Nah, kalau menurut kita sangat percaya, karena bukan percaya juga, tapi dengan yakin bahwa Tuhan mengasihi dan orang lewat DP kematian, lewat DP kasih sayang, lewat DP berkat orang itu sama melingkupi suatu penjelasan yang konkret bahwa Tuhan itu sangat setia, bahkan Tuhan kesetiaan itu tidak bisa ditentukan oleh hal apapun. Dan yang ketiga, apa refleksikan kasih dan setia dari kantung kehidupan sehari-hari. Nah, DP refleksi atau DP apa ya DP menunjukkan. Oke, kalau kita yang simpel Jo, dengan orang datang ke Tuhan, orang berdoa, orang minta Tuhan beri kekuatan, orang minta Tuhan jaga orang, itu selalu membalas Tuhan Yesus kasih setia. Bahkan orang percaya pada Tuhan, jangan cuma bilang-bilang Tuhan sayang orang, Tuhan kasih setia adalah orang. Orang tidak pernah melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Sama aja bohong dan kalau misalnya orang masuk gereja, orang keluar gereja, di dalam gereja sebenarnya bukan dia begitu. Setelah di luar gereja, orang nak melakukan apa yang orang sudah dengar di gereja, firman Tuhan, renungan yang orang dari gereja itu sama saja yang tidak bermanfaat dalam pertemuan mereka itu. Nah, kita rasa sih seperti itu, dan itu tetap pendapat. Jadi itu teman-teman pendapat dari yang pertama tadi ada Ian dan tadi sambung oleh TV yang telah menjawab ketiga pertanyaan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Sungguh teman-teman boleh dapat memahami ini. Kita percaya apa yang telah disampaikan teman-teman itu juga yang menjadi wujud dari bagaimana teman-teman mau memaknai tentang kesetiaan dan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dapat kita diskusikan bersama. Kalau memang benar teman-teman dari kedua pembacaan firman ini kita dapat melihat bahwa Allah dengan setia mengasihi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Yang pertama dalam Yunus, bahwa melalui peristiwa Yunus ini bahwa Allah mau menyatakan
kasih dan kesetiaannya kepada orang-orang percaya yang ada di kota Niniwe. Allah mau agar supaya mereka dapat menyadari kesalahan-kesalahan mereka, ada dalam pertobatan, dan mereka mau Allah mau agar supaya mereka mau hidup sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Dan dalam kitab Ibrani sangat jelas mengatakan kepada orang bahwa ketika orang berharap penuh kepada Tuhan, maka dia akan tunjukkan itu kesetiaan. Itulah yang saya kira menjadi keyakinan kita, juga orang percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan setia. Dari apa yang kita rasakan, kita alami, kita boleh nikmati sampai saat ini, itu bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Ini bentuk kesetiaan Allah kepada kita yang orang boleh rasakan di dalam kehidupan ini. Dan bagaimana orang dapat merefleksikan itu? Saya kira apa yang disampaikan oleh teman kita tadi jelas bahwa itu dimulai dari karakter hidup kita, dari sifat kita masing-masing. Bagaimana kita menunjukkan sifat, karakteristik hidup kita, elektabilitas hidup kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang percaya. Kalau kita tunjukkan itu dengan penuh kewibawaan melalui sikap tingkah laku yang baik, kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya kira itulah refleksi kita yang paling baik dalam kehidupan kita untuk menyatakan tentang kesetiaan dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, dan harus kita ingat juga bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penyayang, adalah Allah yang banyak sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kesetiaan Allah Dia nyatakan melalui kasih-Nya yang besar dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang tetap berharap padanya. Ini Dia lakukan kepada kita untuk memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang yang hidup di dalam